Gua pikir mati gua pas gua lihat alhamdulillah nggak apa-apa. Ngebahas tipis bang, di belakang lu tuh sosoknya apa sih bang? Padepokan kita sih namanya Padepokan Kujang Tunggal. Gua ngukir kepala rival kita dengan angka 7. Sampai gua mengikis angka 7 itu disitulah terlontar bahwa kepala gua dihargai 10 juta, murah banget ya. Gua nggak tahu, mungkin gua gelap ya. Kata sobat gua sih darahnya itu ya gua isap gitu loh. Hey yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Hold up. Bintang Riksa X KKS 512 ngebahas satu narasumber yang keren banget nih. Waduh, Anja. Ini mah ditanya-tanyain mulu bang. Iya. Dan perdana di gua lu Bang Kadir, alhamdulillah. Gua ditodong bro, todong nggak bisa apa-apa bro. Sebelumnya gua nyempetin terima kasih lah Bang Kadir sudah bersedia menyempatkan waktu dan tempat nih, gua minjem tempat lu bang. Gua juga sama bang. Terima kasih untuk Antariska dan KKS sudah menyempatkan datang ataupun hadir ke kediaman gua. Thank you banget. Iya, sama-sama Bang Kadir. Ya, emang kental banget kita cuy. Dari pertemuan awal konten jadi persahabatan. Bener. Gue pengennya kayak gini nih. Ya. Sebelum-sebelumnya kan orang-orang taunya abang ini Bang Kadir gitu. Oh ya. Emang nama aslinya siapa sih bang? Nama asli gua Andrianto bro. Adrianto. Nah, Kadir itu sebenarnya nama cari aman aja gitu. Emang dari SMP gua tuh seneng ribut. Jadi gimana cara melarikan nama asli itu jadi nama sebutan aja biar nggak gampang kecari gitu. Biar nggak gampang keciri bang. Betul. Dan kan lu mitosnya bener-bener sampai ke tempat gua bang, bawa 3K, ya maksudnya kan Tangsel lo bang, sampai kota bumi yang daerah kabupaten kena gitu nama lu gitu. Tahu nama Kadir ini 3K ini nih. Apa yang membuat 3K ini begitu bersinar? Ya bang. Sebenarnya gini loh bro, kalau 3K ya, seperti Kadir Komeng Kosim, ya kita tuh memang lagi senengnya cari jati diri ataupun tawuran, makanya kemanapun ada jalur bentrok kita pasti hadir, gitu. Makanya dari kabupaten pun mungkin kenal 3K karena tawurannya, gitu. Iya. Ya bang, awalnya kenapa nih milih Sasmita ya? Awal, memang dari SD sampai SMP, gua tuh ada teman ataupun sahabat gua yang dari awal, lu kalau STM tuh pengen kemana sih? Gua tuh dengar cerita-cerita Sasmita tuh memang sering tawuran. Jadi gua pengen tahu ataupun pengen nunjukin jati diri gua, makanya gua masuk ke Sasmita, gitu loh bang. Nah ternyata pas masuk Sasmita memang benar. Sasmita tuh gila menurut gua bang. Gua baru masuk MOS aja udah banyak tataran menurut gua ya. Gila deh pokoknya. Udah dibilang sujurannya Indonesia ya sujuran. Iya. Berarti bukan yang sebelah ya. Apa aja pertama kali nih didikannya bang? Emang dari awal berarti kan udah lu milih Sasmita dan orangnya salon-salon. Oke. Awal gua masuk Sasmita kan ada yang disebut MOS ya. Iya. Nah, gua tuh masih pakaian hitam putih. Gua naik angkot turun di Perapatan Muncul. Di Perapatan Muncul aja bro, gua itu udah dapet yang disebut lebih ke bulian. Gua disangka tuh anak bijir bro. Padahal jelas-jelas gua bawa formulir Sasmita dan gua mau mengikuti MOS. Di situ gua dijegatin bro sama anak Sasmita, disangka bijir. Sampai gue dibully, gue ditanya-tanya, dan gue fair dong, gue bilang gue mau masuk Sasmita bang, gue bukan anak bijir, gue disangka top pelayanan bijir sama sekelompok abang-abangan kelas gue, si Tile ya, Tile itu anaknya tinggi, iya anaknya tinggi ya bang. Jadi awalnya emang serem juga ya? Aduh gila. Lu tuh lulusan tahun berapa Bang Kadir? Gua tuh lulusan tahun 2010-2011 Sasmita ya. 2010-2011. Nah cuy, buat yang belum tahu tuh, gila. Gimana menurut lu Bang Jenggot selama, lu kan berarti kan temenan lah ini. Ini gimana nih sosok Bang Kadir di mata lu Bang? Oh jadi lu nanya versi gua nih? Yoi.
Berarti gue jatuhnya lebih setahun nih dia. Oh iya, lu kan orang tua lu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Kadir nih Kadir waktu zamannya itu emang orang yang sangat diandalkan sebetulnya. Orang yang sangat diandalkan. Dan gue tahu tuh dulu tuh dia adalah veteran dari Bijar. Oh ya. Bener nggak sih? Betul. Taunya gue. Betul. Dan ternyata pas kesini entah dari tataran dia natar siapa gue gak tahu, tapi setelah diketemu di jalur, nah ini orang yang paling gandelin ya. Kacau ya. Ini kacau, ini orang paling gandelin. Nah lu boleh kulik-kulik deh, kisah-kisah dia di jalan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang layar, wah gila sih kata gue, salut. Maksudnya lu mau gitu loh bang, gue yang bukan siapa-siapa, lu mau berbagi cerita, mau berteman, mau silaturahmi. Kita langsung lengkap aja ya, mungkin di channel lu udah ada lengkapnya ya kan. Ini gue pengen ke tragedi Kaleangke. Yang dimana disebutin sama orang-orang. Coba bang, kulik Bang Kadir, gimana tragedi di situ? Tragedi Kaleangke menurut gue tragedi yang berkesan juga bro. Memang di saat itu Sasmita tuh nggak dalam keadaan masuk sekolah ya, lagi libur. Entah lagi libur ya. Libur. Nah, kita tuh di situ lagi kumpul-kumpul sama ya teman-teman ataupun sobat-sobat kita ya. Setelah kita asik, kita gabut. Nah, kita tanya informasi dong sama teman kita ya. Kita berangkat. Ya anak-anak yang lain tuh naik BM-an, gua tuh sendiri pakai motor. Gila. Nah, gua jalan duluan, bro. Setelah sampai Kaliangke, gua ngelihat rival-rival kita dong, ya enggak? Dengan PD-nya gua geber-geber motor di depan mereka. Mereka banyak situ, bro. Mungkin gua sebut aliansi kali mereka. Ada ya tahulah mereka rival-rival kita banyak situ. Gua geber-geber, gua janjiin gua di bawah kata gua. Dengan gua PD-nya gua sendiri, gua di bawah. Akhirnya gua majuin sendiri tanpa sadar mereka rame banget. Gua kedesek, bro. Gua kedesek masuk ke selokan. Ya, Mas. Ya, Gua masuk ke selokan, nggak tahu gua diapain, nggak tahu gua di apa-apain. Yang jelas gua itu jadi bulan-bulanan di situ. Segala macam BR gua terima di situ. Di situ tanpa gua sadar gua bangun lagi dan gua alhamdulillahnya gua masih dilindungi sama Allah ya. Dalam keadaan gua berdiri sadar, gua nggak ada luka apa-apa. Oh iya, gua masih ingat ada salah satu rival kita yang bawa bambu kuning dan gua tuh ditusuk di situ. Nah, gua ada bekas ini. Gua berdarah gitu loh. Gua nggak sekuat apa yang lu bayangin, gua nggak setebal apa yang lu bayangin. Gua pasti ada luka. Gua luka di tangan gua. Terus gua balikin mereka mundur. Datanglah sobat-sobat gua dari BM-an dan mereka bantu gua di situ, bro. Gitu. Dan lebih lucunya lagi, setelah bentrok ataupun setelah kita tuh baku hantam, gua turun ke bawah, gua naik motor, di situ ada Ambon Ciputat sama Genjreng Gunung Sindur. Nah, gua naik di motor pun gua masih dibagel-bagelin, bro. Di motor pun itu gue masih disayur, pakai stick golop lah, pakai kelewang lah, pakai belati lah. Alhamdulillahnya gue nggak apa-apa. Gue bangun, nah gue dijinjet sama tukang ojek. Gue masih inget banget sama tukang ojek, entah itu jakamnya situ apa gimana kan. Gue dijinjet, gue tampol sampai pingsan. Anjing. Gue tampol sampai pingsan, gue naik motor lagi dan gue diajak ke atas sama mereka. Nah, udah naik ke atas sama mereka, masuk gambar mata, bukannya gue tenang, gue malah nabrak pagar. Gitu. Pernah gue bahas di channelnya KKS, makanya ada luka yang mendalam di kaki gue, gitu. Kena knalpot ya? Iya, betul. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Nah, musuh lu itu yang ada di yang ngebantai lu itu berapa aliansi dia? Oh, banyak, bro. Boleh lu sebutin? Mungkin gue sebutin ada yang jelas-jelas di situ ada Telkom, Bijar, Laut, Kamjapa. 4 aliansi ngebantai 1 orang. Ya. Lu kebayang nggak, bro? Ada pertanyaan mungkin sama dia? Ini baru awal loh, Pak. Bambu. Waduh, coba bambu kuning nih. Gambarannya berapa orang, Bang, yang sampai ibaratnya tuh lu banget yang diincar gitu. Gambaran pada saat itu lu disayurin berapa orang? Yang jelas sih gua nggak peduliin banyaknya dia, gua nggak peduliin ramenya dia. Yang jelas gua berdiri di situ untuk Sasmita. Gitu, bro. Cinta itu loh sama sekolah. Oh, jelas. Sasmitanya, cuy. Bukan kaleng-kaleng nih narasumber.
Dan ini real bro, dan ini real suatu kejadian yang gua rasain, nggak gua tambah-tambahin, nggak gua kurang-kurangin. Ini real ceritanya. Itu banyak saksinya kok, banyak. Rival juga gua rasa tahu kok. Oh iya, pastilah. Nanti komen-komen kali Komen-komen itu Komen aja silakan. Iya. Siapapun yang orang yang ngebantu Bang Kadir. Iya, sekalian berdamai lah cuy. Iya, nah itu kan cerita lama gitu kan, cerita kita putih abu-abu gitu kan. Terlepas dari situ udah kita berdamai Ya udah lah, ya. Apa nih Bang yang membuat lu bisa Silat. Kalau memang silat, gua tuh dari SD ataupun SMP itu sudah belajar yang namanya seni bela diri karena keturunan dari keluarga. Di situ gua ada seni pencak seni debus Banten. Memang itu sudah mendarah dari keluarga gua. Tuh. Enggak heran sih Bang Jinggo. Bang gua kalau misalnya gua agak konyol gitu maaf Bang ya. Maksudnya gua ngeri nih Bang. Enggak biasa selalu luasa ya Mas senior ini ya. Kita lanjut lagi di mana yang benar-benar disebutkan. Gua nyebutin yang ada benar-benar di komentar dulu Bang. Yang di German Center dong Bang. Itu tadi kan Kaliangke. Itu banyak tuh Bang komentar kayak gitu di German Center. Bagaimana tragedi bisa terjadi di situ Bang? Sebenarnya panasnya gua kenapa gua ada kisah German Center karena sahabat gua ini dia tuh kena bagi bro. Dia tuh kena bagi. Gua lagi aslinya nongkrong di Sasmita di warung emak ya. Semua tahu pasti warung emak. Gua di situ, Dimas datang dengan pakai kolor hijau dan sweater abu-abu. Gua kena. Nah di situ gua nggak tanpa banyak bicara, tanpa banyak pikir, gua nggak mau tahu balikin. Nah setelah besok janjian ya Mas ya, besok kita janjian, Jumatnya kita janjian, langsung gua balikin, kita babat abis rival kita. Sampai gua mengukir kenangan indah tuh bro. Gua buat belati plat itu di tempat praktek sampai gunanya tuh bagus banget. Gua ngukir kepala rival kita dengan angka 7. Nah, sampai darah itu berceceran ke muka dan gua nggak tahu, mungkin gua gelap ya. Kata sobat gua sih darahnya itu ya gua isap gitu loh. Gitu. Sampai darahnya itu lu gak salah ngundang narasumber. Bertekam anjing. Aduh. Lu bisa bayangin. Dan gua puas karena gua lalab abis Sasmita ya, bukan gua doang. Sasmita dan rekan-rekan gua lalab abis rival kita. Sampai ke sekolahnya kita kejar. Gitu loh. Parah ya, Bang. Sakit sih. Parah. Nah, pas di saat kejadian itu dia. Itu lawannya itu banyak banget gitu. Oh gila, banyak banget bro. Kita itu cuma satu jalur ya, satu arah. Mereka itu atas bawah tengah ada, sampai mereka bisa ngegunting. Cuma di situ kalau gua udah ngelihat musuh mau banyak mau dikit, gua nggak mundur tuh. Gitu loh. Gua harus bikin Sasmita tuh melambung gitu kan. Alhamdulillah ya, karena kekompakan anak-anak Sasmita, teman-teman kita bisa disebutnya lebih ke ngelewatin semua itu gitu. Itu solid itu Bang ya. Gila gokil sih, parah. Lu bayangin cuy, itu pada saat itu Bang ya, yang sampai lu ngituin itu orang gitu kan, itu lu merasa itu lu nggak sih? Gua nggak sadar bro. Apa yang gua lakuin dan apa yang gua perbuat, gua nggak sadar. Yang jelas di situ gua tuh merasa puas, karena gua udah ngebales dendam teman gua. Dia robek sedikit, gua harus ngerobekin banyak. Itu bro. Filosofinya ya. Filosofi kayak gitu. Dan ini kita nggak bisa nyalahin sih menurut gua, karena lu pada saat tawuran pun ya lu sama-sama pelaku. Betul. Bener nggak sih Bang? Kita nggak ada korban. Ada bahasanya seperti ini bro. Daripada gua yang kebagi, mendingan mereka yang gua bagi. Gitu. Jadi ya lu harus terima resikonya lagi berarti gitu Bang ya. Oh iya. Dikasih kenangan cuy. Jadi gua rasa memang bukan sekolah Sasmita aja ya Bob. Jadi di saat lu kena, teman lu kena, kita kan solidaritasnya tinggi nih Bob. Udah pasti ngebalikin kedua tuh lebih bahaya. Nah, Sasmita memang ngebalikin dua itu lebih bahaya Bob. Apalagi pas hari Jumat. Itu adalah hari hokinya kita. Bener nggak sih Bang? Bener Bang kayak gitu.
Waduh, hari Jumat ya. Orang-orang sholat Jumat, kita tuh cari BM-an. Itu tragedi besar ya, Ger? Oh, besar banget, Bro. Asik besar banget. Di angkatan kita tuh itu tragedi besar banget. Lu kebayang gak sih lu kecolek dikit doang, tapi lu ngebalasnya lebih gila dari colekan itu? Iya. Ya enggak? Parah sih itu. Itu tuh ya buat mungkin abang yang nonton ya kan pada saat di Jerman Center, ya ada komen-komen di bawah lah. Iya. Ya, damai bang. Pada saat itu emang situasi yang seperti itu, bukan karena emang bukan cari nama lagi. Iya. Intinya sih keadaan yang buat kita seperti itu. Iya. Gitu. Tanggapan Bang Kadir buat orang-orang bang yang lagi sekarang nih pengen nyari nama. Ya intinya sih, udahlah. Sekarang bukan zamannya lu cari jati diri melalui tawuran. Bisa lu dengan mungkin lebih ke apa ya? Prestasi lu dari sekolah, dari seni-seni lu bisa jalanin, gak usah lu. Sekarang tuh tawuran udah gak zaman, Bro. Iya enggak? Sekarang lu punya kelebihan, lu punya prestasi, ya tunjukin prestasi lu. Enggak dengan hanya tawuran lu bisa dapat nama gitu loh, Bang. Gitu. Jadi tuh kayak filosofi itu, lu punya tenaga, lu punya kekuatan, lu alirkan ke tempat yang benar. Kayak lu boxing, kayak Yunus ya, tinju. Oh ya. Atau lu punya kayak seni bela diri. Betul, gua support tuh, Bang. Betul. Seni bela diri kayak punya kesenian kebudayaan dari Tangerang gitu ya. Kita bisa lampiasin emosi kita, jati diri kita di seni itu. Ada yang disebut apa ya? Lebih ke ring tinju aja langsung. Nggak usah lu pergunain senjata tajam apa, lu langsung aja ke ring tinjunya. Gitu loh, Bang. Dan terlebih lagi sekarang zaman udah teknologi udah canggih. Lu bisa ngelampiasin itu di game, cuy. Betul. Iya kan? Bener nggak? Ini baru menit berapa ya? Kayak udah mulai. Buat parah ya? Bang, gua deg-degan. Tegang maksudnya apa ya? Dengan rasa hormat lah lu mau gitu. Dan sikat kita pengen ngulik lagi nih Bang ya. Banyak soalnya. Dengan ada sebuah perguruan yang lu dirikan, Bang. Oh ya. Sebenarnya ini bukan perguruan, Bro. Oh, sorry. Lebih ke padepokan. Padepokan yang mungkin wadah untuk para penggemar seni pencak silat, penggemar seni debus, yang mungkin lebih bisa memudahkan kreativitas mereka untuk menunjukkan bahwa budaya kita itu ada loh. Gitu. Gua gak mau buat budaya kita itu tenggelam, karena budaya kita itu sangat mahal, Bro, di luar sana. Gitu loh. Setuju gue. Berarti ini termasuk respect juga dari Bang Kadir yang ini ya meneruskan generasi-generasi gitu. Orang Indonesia tuh ada loh ini loh. Jadi tuh bahasanya Bang Kadir kayak menyediakan wadah. Buat anak-anak yang konyol, anak-anak yang berani, ya lu masuk ke sini aja, Bro. Ya kan? Ke Padepokan ini dan lu nunjukin kekuatan lu dengan ya bela diri gitu kan. Itu yang gua sebut, Bro. Daripada lu tawuran, lu tunjukin nyali lu di sasana yang memang memang sudah disediakan. Ya, yang sudah disediakan dan memang diakui gitu loh. Karena Perserikatan IPSI Pencaksilat Indonesia itu seluruh Indonesia menonton. Gitu loh. Apa Bang kalau boleh tahu Bang namanya, Bang? Padepokan kita sih namanya Padepokan Kujang Tunggal. Kujang Tunggal. Kita lebih seni permainan silat, benda-benda seperti golok, dan yang lainnya kita pelajari di sini, termasuk spiritual supernatural. Gitu. Nah, pertanyaan gue, guru terbesar siapa di Kujang Tunggal? Kebetulan banget, Bro. Satu paket. Ini sekalian banget nih, Bro. Borongan nih namanya ya. Di Padepokan Kujang Tunggal, saya sendiri sebagai guru besar dan saya guru termuda di kalangan seni budaya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Gua guru termuda. Termuda lu sih. Umurnya tanya, Bang. Umurnya, Bang. Umur gua muda baru 36, 35. Nah, lu umur gua masih muda banget, Bro. Gila tua itu. Masih pala 3. Pala 3. Kan kalau lu pala 4 malah. Salut sih gua, Bang. Lu mau apa ya? Hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh generasi milenial, lu melanjutkan, melestarikan. Gua salut sih. Karena gini, Bro. Awal gua miris, kenapa sih seni budaya kita yang memang diakui oleh negara luar harus harus tenggelam. Harusnya kita sebagai anak pribumi mengangkatnya, gitu loh. Makanya di sini gua berjuang
untuk mengangkat seni budaya supaya seni budaya kita diakui di luar sana. Benar. Gitu bro. Jangan sampai sama negara lain baru diakuin ya bang ya, baru kita keluar-keluar. Justru Iya, itu bro, yang mengakui seni budaya Indonesia ataupun yang banyak ingin belajar seni budaya Indonesia itu orang luar. Orang kita tuh sebenarnya bodoh. Kenapa seni budaya kita yang diakui oleh orang luar malah kita abaikan gitu. Makanya di sini gue gerakin ataupun lebih membuat perkumpulan seperti Padepokan supaya anak-anak bangsa tuh mengenal bahwa budaya kita itu sangat diakui di negara luar sana. Negara luar sana bro ingin belajar seni budaya pencaksilat, mereka dimodalin oleh pemerintahan mereka sendiri. Sedangkan orang-orang kita malah cuek dengan budaya kita. Kan itu nggak jelas. Sangat disayangkan sih. Nah itu. Dibuat sekaligus edukasi juga nih ya. Siapa tahu ada pemerintah yang nonton, tolonglah disupport gitu ya. Oh iya harus dong. Harus ya bang. Apalagi bang Jenggot yang menurut lu apa ya dari sosok Bang Kadir ini yang pengen lu tanyain bang? Ini ada salah satu tragedi terbesar juga nih men. Ini tragedi yang dimana si Kadir ini pernah dihargain palanya sama rival-rival kita. Boleh tanya. Dihargain maksudnya tuh lu dapetin Bang Kadir? Kepala Bang Kadir tuh dihargain. Nah, boleh Bang Kadir jelasin. Kenapa itu bisa tercantum nama seperti itu yang sangat horor? Mungkin celutusannya seperti ini mas. Setelah gua menjalani tawuran sampai gua mengikis angka 7 itu, disitulah terlontar bahwa kepala gua dihargai 10 juta, murah banget ya. Harus 10 juta. Murah banget 10 juta. Siapa orang yang dapat kepala gua itu dikasih 10 juta ya, nggak bakal lah ya. Apa-apaan. Yang lo lawan salah men. Iya. Ditanya 14 juta. Maksud lu apa 10 juta? Murah bro. Itu dari rival bang? Dari rival bro. Emang sempet denger celutusan seperti itu, makanya sebenarnya gua agak was-was juga. Takutnya gua lagi sendiri, dimasukin ke mobil elep, gua digorok, goloknya yang tumpul. Gak mempan bos. Guru terbesar di Padepokan Pujang Tunggal. Pujang Tunggal. Ih, jangan main-main. Bukan kaleng-kaleng bos. Iya. Besi-besi doi. Sama-sama belajar ya. Nah ini yang gue suka dari alumni senior bang, bahwa dia tuh diakui bukan mengakui. Iya. Salah satu dari komentar-komentar yang beredar di komentar lu maupun di komentar YouTube lu, ya begitu. Bang Kadir tuh emang sosok yang ya di jalur pun emang seperti ini gitu loh. Dan di asli pun santai bos. Di asli pun santai, kagak ngumbar-ngumbar. Humble ya orangnya, humble kita banget. briefing di belakang juga tadi humble banget. Makanya kalau lu masih menilai orang dari covernya doang, wah salah cuy. Salah bang. Nih, gue pengen tanya ini Bob, sorry Bob, gue potong. Nih, nggak apa-apa. Itu kan lu dihargain dengan pala lu 10 juta dir. Lu ngeliat nggak dari pihak rival-rival lu bener-bener kayak ngincer banget di saat ketemu lu gitu? Oh jelas. Intinya setelah gua dengar kabar kepala gua dihargai 10 juta, gua lebih was-was juga bro. Banyak rival-rival gua tuh yang ngawasin gua di belakang sana. Gua harus lebih waspada intinya gitu bang. Walaupun gua bisa ini bisa itu, tapi gua harus lebih waspada juga kan. Karena kenapa? Manusia kan ada apesnya juga bang. Benar. Gitu kan. Jadi gua harus lebih waspada di saat kepala gua dihargain. Makanya gue lebih tertutup, mungkin lebih kalau berangkat sekolah gue pakai sweater, bawa motor. Lebih gak kelihatan. Iya. Tapi lu menghindari nggak kalau ada event tawuran? Enggak, gue tetap ikut. Bayang gue. Kalau lu gimana, Bo? Wah, gue Lu jadi takut Bang sih. Kadir. Udah pasti lu nggak Misalnya gue gitu kan ngelihat nih, wah itu 3K Bang Kadir. Wah, gue cabut bang, sorry bang. Gue mundur. Sorry, gak apa-apa gue kalah. Mundur. Karena di situ kenapa gue selalu, walaupun kepala gue dihargain dan ada event-event tawuran gue selalu ikut, karena gue percaya teman-teman gue pasti lindungi gue. Sasmita tuh kompak bro. Walaupun gue di depan sendiri, mereka selalu bantalin gue. Terutama ya 3K ini ya. 3K ini ya, alhamdulillah kita tuh solid selalu dan yang lain pun kita solid. Antar basis semua kita solid gitu loh. Saling menjaga kita bro. Oke, ngomong-ngomong basis mana bang pada saat itu bang? Kalau kita tawuran ya bro ya, semua basis pasti turut ikut serta.
dari basis BT, basis Ciputat, basis Parung, semuanya deh. Sasmita tuh banyak ada kolonialnya gitu. Abang Kadir sendiri khususnya basis mana bang masuknya? Kalau gua basis BT21. BT21 yang di Serpong lah. Kita tuh. Ada abang-abangan kita tuh yang agak songong namanya Begeng. Lagi nonton di sini. Kenapa itu Bang Begeng? Enggak, dia songong tapi kalau dia lebih mengajari kita bro untuk di jalur tuh seperti apa. Terus bagaimana caranya kalau kita terdesak melarikan diri ataupun mengamankan diri kita sendiri kayak gimana. Baik kok dia. Cuma emang orangnya agak ngeselin. Ada lagi nggak sih bang pengalaman yang menurut lu tuh wah ini sampai kapanpun bakal gue inget? Wah ada. Jadi yang nggak bisa dilupain. Iya. Kalau untuk segi pengalaman yang nggak bisa dilupain tuh banyak bro Sasmita. Karena menurut gua Sasmita tuh banyak cerita, banyak kisah. Disitulah gua nemuin jati diri gua. Tadinya gua yang nggak tahu apa-apa, gua jadi tahu apa-apa. Dan tadinya yang gua nggak bisa bela diri, gua jadi bisa bela diri. Gitu bro. Kenangan yang paling gua nggak bisa lupain kekompakan dan saling supportnya itu bro Sasmita. Pernah ada ceritanya Bijur tuh ulang tahun kan, Bijur ulang tahun sampai guru gua tuh, sampai guru Sasmita Pak Agung kan, dia tuh support belain sekolah lu, sampai kita tuh dikasih 2 karung BR. Luar biasa Sasmita ya, itu yang gua salut di Sasmita bro, yang nggak bisa gua lupain kekompakan itu ya, sesolidnya itu ya. Iya. Ya mungkin gua akan merasa iri sih, gua nggak dapet itu. Tapi gua usah di jalur gua bang, maksudnya pertemanannya aja. Ya? Gua mah culun. Sama aja bro, culun juga gua. Dua ini nih. Dia ada tragedi yang dimana anak aliansi kita tuh ulang tahun. Nah lu boleh tanya tuh. Gimana tuh bang? Itu besar tuh, kayak kejadiannya tuh. Tragedi aliansi ulang tahun ya? Iya. Dan situ kita 57 ngikut. Gimana? Itu di mana? Itu di daerah kawasan BT21 ya. Kawasan BT21 dan sahabat kita dari 79 pun ikut merayakannya. Kita janjian sama Bipuri ataupun rival kita lah. Nggak ada datangnya sama sekali. Kita tungguin di BT itu sampai berjam-jam lah. Akhirnya kan di BT tuh terlalu full. Kita geser ke melewati jembatan kereta tuh, ada di mungkin lebih ke kampungan orang gitu ya. Kita sebenarnya di situ lagi santai, minum-minum apa kan. Lewatlah satu kereta bro. Satu kereta itu mungkin ada rival kita yang lebih teriak, "Woi, gua nih," gitu kan. Akhirnya kita sambit lah. Akhirnya kita sambitin dengan batu dan kena rumah warga. Di situ ceritanya cakep banget bro. Kena rumah warga dan warga teriak, akhirnya satu kampung kumpul. Satu kampung kumpul. Sampai abang-abangan kelas kita yang namanya si John tuh nangis. "Jangan, itu tuh kampung gua. Jangan, udah stop, itu kampung gua." Mau gak mau karena warga dia udah rapet ataupun udah rame, tetap gue maju. Gue pegang CR tuh yang gede banget. Gue yang palain. Gue hitung lah di situ. Lawan warga. Lawan warga. Kita lawan warga sama anak-anak sebut, kita lawan warga. Kita hitung sampai 3. Warga tadinya rapet banget. Buyar. Akhirnya gue paling inget tuh mungkin di toa masjid ya. Kampung kami diserang. Akhirnya sebagian dari kita tuh aman dan sebagian dari anak Sasmita tersebut masuk perangkap ke dalam Berlin yang dulu ada kebun kelapa. Disitulah kita kumpul dan warga ya tahu sendiri lah, warga kan nggak ada habis-habisnya. Beberapa teman kita dari sebut ada yang kena, dari Sasmita ada yang kena sampai dibawa ke Polsek Serpong. Seperti itu. Alhamdulillah gue di situ aman sama anak sebut yang ngikutin gue, si Mamel namanya. Gue di situ buka celana, buka baju, gue cuma pakai kolor sama kaos kutang. Gue nyebrang jalan, nggak taunya itu di bawah jurang loh. Gue jatuh ke jurang sama Mamel. Jatuh ke jurang. Gitu. Belum diceritain nih. Belum. Ini lu nyebrang rel kereta? Enggak, gue masuk Berlin juga bro.
Itu yang tingginya Berlin mungkin menurut logika nggak bakal bisa gue lompatin. Karena saking takutnya gue panik. Itu gue lompatin sama Mel bro. Coba gue nyebrang, gue cari aman. Intinya gue cari aman sendiri lah. Pas gue lihat ke belakang ternyata ada anak sebut di gue si Mamel. Nah gue ajak lah mereka dia ke rumah gue. Dan gue sama si Mamel aman. Dengar kabar lagi kan bahwa anak sebut sama anak Sasmita dapat dibawa ke Polsek Serpong. Tuh pas gue ganti baju kita udah pakaian bebas, gue berangkat ke Roda Hias ke rumah Komeng. Gue ngelihat kabar-kabar anak yang aman dong, anak aman. Gue tanya alhamdulillah aman. Gue tanya lagi komunikasi sama yang di sana di sini kan, ada yang kenal 5 orang nih, ada yang kenal 5 orang, dua orang dari Sasmita, 3 orang dari Sebut, dan dalam keadaan mereka babak belur sama warga. Itu. Nah ini gue pengen ngebahas satu jatuh dia sama Mamel. Itu gimana dia? Lucu bro. Kok bisa? Gue juga nggak tahu itu jurang. Itu ada jurang nggak tahu. Yang jelas saking takutnya gue, saking was-wasnya gue lari aja. Pas dijatuh di bawah itu gue kayak batu nancep aja. Gue nggak. Untungnya di bawahnya itu lumpur. Okay. Untung di bawah itu lumpur. Nah pas gue jatuh si Mamel bang jedet aja kan. Kalau gue cuma kaki si Mamel semua. Itu gue ketawa aja. Itu kondisi gelap gitu. Gelap banget bro. Jadi lu nggak tahu ada jurang? Nggak ada lampu. Malam bang. Malam gak ada lampu sekitar jam 8 jam 9-an tuh. Buset baru. Jurang coy, ini bukan orang nih kayaknya. Apa bang? Boleh nggak gue ngebahas tipis bang? Di belakang lu tuh sosoknya apa sih bang? Entah ya, mungkin kalau penglihatan orang ya gue tuh punya ini punya itu. Tapi kalau menurut gue ya gue biasa aja, gue gini-gini aja kok. Yang jelas sih gue masih dilindungi sama yang di atas gitu loh bro. Karena dari beberapa kejadian Kadir selalu selamat. Itu menurut orang umum mah udah lewat. Lo inget gak di Gaplek yang lu nontonin gue dikejar polisi? Sial kan lo? Iya gak? Gue gak ada ya. Kenapa dia bang? Gede bukit lagi. Ini gue salutnya begini nih. Maksudnya lu tetap di atas gitu kan, tetap percaya gitu sama yang kalau yang bocil-bocil masih ngituin kodam ya. Ya, lu percaya sama yang gitu-gitu iya, gitu. Itu terlalu fanatik menurut gua, bro. Yang jelas kalau kata yang di atas lu mati ya lu mati. Gitu loh. Gua percaya bahwa gua tuh masih dilindungi sama yang di atas gitu loh. Bahas masalah tadi yang dia nontonin gua. Lucu loh. Pernah gua bahas di mana sih? Di channel lo ya? Channel lo apa channel itu loh? Sebelah apa ya? BCS official ya. Itu mana dia? Yang jelas lucu dulu bro. Kita tuh kayak orang cari musuh. Kita tuh jalan ke setiap gang lah, ketemulah ke gang sempit. Ketemu musuh enggak, polisi iya. Iya enggak? Dari ketemu polisi itu bubar semua, gue tinggal sendiri bro. Nah sedangkan gue nggak tahu daerah situ. Tembak gue bro, gue pernah tembak situ. Gue ditembak di situ, alhamdulillah nggak apa-apa. Gue sampai tetap BR itu gue pegang, nggak pernah gue buang. Lu tembak polisi dia? Tembak gue. Lu baru gue tembak. Baju lu bolong lu kan? Baju gue bolong tuh, baju gue bolong. Beneran dong? Iya, baju gue bolong. Tapi gue kembali lagi sama yang di atas ya. Mungkin belum saatnya gue mati gitu. Tapi dia nggak ngomong sama gue orang. Gimana gue mau ngomong, lu nonton gue? Ya, pas gue lari itu gue kayak sprint balap lari bro sama polisi bawa mobil, gue lari. Gue lari sekencang-kencangnya dengan bawa BR di tangan gue. Masih inget banget BR tuh gue teng-teng kayak gini. Enaknya mereka, teman-teman gue sialnya kan, gue lari mereka nonton. Mereka nonton. Gue ngelihat ada si Dimas, gue ngelihat ada si Endut GNR. Mereka duduk di depan warteg ngeliatin gue lari bawa BR dikejar polisi. Gue sampai nengok kayak gini, anjing kata gue. Akhirnya gue masuk ke dalam hutan, gitu. Yang jelas banyak lah kenangan Sasmita tuh bro. Ada di daerah mana Bang Kadir kalau masih ingat Bang? Apa ya, Gaplek ya? Gaplek. Yang ada Quran tuh ya. Habis itu pokoknya di gang kecil. Gue masih ingat banget polisi tuh ngeblok. Anak-anak tuh kemana tahu bro. Nah gue nggak tahu jalan kemana-mana ya. Minimal gue harus nyelamatin diri gue sendiri lah. Udah kayak gini kan. Gue tembak ya. Gue pikir mati gue pas gue lihat. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi bener tembak dia? Gue tembak bro. Ya mungkin polisi yang lihat nih pasti tahu.
Nih gua nih yang pernah lu tembak. Masih hidup. Alhamdulillah masih hidup gua. Sampai mobil lu aja nggak bisa ngejar gua, lu kan? Lu ditembak, lu lari, lu ke mobil itu nggak bisa ngejar dia. Yang pertama lu punya tembak. Tapi yang kalau sama polisi gua nggak kesel bro, gua seneng balap lari sama dia. Gua keselnya yang nonton. Mang Jenggot nih. Iya. Maksud gua ikutan lari ya ngasih gua minum gimana gitu. Tai kan. Malah ngeliatin estafet. Dan peran polisi kan pada saat itu udah benar ya. Itu benar. Iya, kalau Antisipasi. polisi sudah benar. Polisi sudah benar antisipasi biar nggak terjadi tawuran. Benar. Ya. Kita yang salah sebetulnya. Cuma kitanya aja yang panik bro. Kita yang panik. Gua kan dulu nggak mau banget gua masuk polsek, nggak mau banget gua. Yang lain mungkin pernah masuk polsek dimanapun. Alhamdulillah kalau gua nggak pernah masuk polsek. Jangan amit-amit gua. Satu, waktu dulu dua, tawuran. tiga, nggak pernah. Nggak pernah gua bro. Nggak pernah gua. Mungkin yang lain pernah. Berarti Bang Kadir ini bisa dibilang di jalur pun nggak pernah ada rasa takut nih. Bisa gua bilang gitu. Rasa takut pasti ada bro. Pasti ada. Cuma gini, lu bayangin daripada kita yang kebacok, mendingan mereka yang kebacok gitu. Filosofinya dia gitu, Iya. motonya dia gitu yang ditanam. Kayak gitu bro. Daripada gua takut kebacok, mendingan gua berani ngebacok. Iya. Gitu bro. Disitulah yang gua sebut timbul jati diri gua di anak STM ini. Tuh. Nih gue ngomongin soal masa psikologis ya kan? Iya. Tawuran itu apalagi pernah ngebagi dengan lu bikin angka 7. Bener gak sih? Darahnya di Nah, itu kan maksudnya kena banget tuh psikologisnya tuh. Iya. Nah itu gimana dia? Apa lu biasa-biasa aja? Apa kalau lu kayak anjing gue nyesel nih? Kalau penyesalan, takut nih. Ya, Wah, itu ada gimana? penyesalan kan. kalau penyesalan pasti ada bro. Cuma di sisi lain, apa boleh buat? Gua harus melakukan seperti itu, gitu loh. Kalau gua nggak kayak gitu, ya gua yang di seperti itu kan. Iya. Gitu loh. Iya. Timbal baliknya seperti itu sih. Nah itulah pada saat itu yang buat lu yang di luar daerah lu beruntung, ya. Nggak terjadi di Jabodetabek pada saat itu emang chaos. Udah termasuk kita Tangerang Tangsel ini bang ya. Kan banyak banget tuh bang, gue pengen bang diundang. Waduh ngapain ya bang ya? Baru pengen nyari nama gitu. Kalau menurut gua kayaknya gua dan Bang Jenggot kayaknya milih-milih buat gitu dapat lagi urusan baru-baru ya nggak sih bang? Ya. Jangan sampai cuy. Iyalah, cerita-cerita sekarang lucu-lucu bro. Sekali teman sama pocong, teman sama kuntilanak, gua takut. Temenan gua sama setan. Goblok. Tolong tuh. Ya itu menurut lu pandangan lu kayak gimana dia? Ada orang yang bahas seperti itu. Menurut gua Gini banget sih Bob. Itu gimana menurut pandangan lu? terlalu fanatik bro. Terlalu fanatik menurut gua. Temenan yang jelas-jelas lucu loh bro. Ya temenan sama setan yang lu makan kembang kantil. Ya, lucu lah. Ya jelas-jelas mending kita temenan sama manusia. Kita ngopi bareng, ngerokok bareng, makan ya kenyang. Ya gitu. Terlalu fanatik bang. Ya udahlah. Kalau lu memang belajar ilmu atau spiritual, yang wajar-wajar aja lah. Yang memang sudah syariat Islam. Ya ada ininya bang, udah Iya. tertulis udah ada. Gitu, ya. Betul, nggak usah terlalu fanatik bang. Temenan sama pocong buset takut gua. Ya. Kok bisa ya? Jadi menurut pandangan lu itu terlalu fanatik ya bang? Terlalu fanatik lah bang. Karena kenapa? Ya udahlah. Kalau memang benar adanya lu temenan sama pocong, nggak usah lu publikasikan di media sosial, nggak usah. Cukup lu aja yang tahu gitu kan. Ngapain orang-orang yang fanatik ya pasti dengernya percaya, tapi orang-orang yang nggak percaya mustahil lah bro. Zaman milenial itu sudah nggak dipercaya seperti itu. Cuma memang benar adanya. Maksud gua udahlah, kalau memang lu punya belajar spiritual supernatural, cukup lu aja yang tahu. Nggak usah lu publikasikan ke media sosial. Norak. Yang bilang Nora siapa nih? Bukan gua. Bang Adit nih. Bukan Coba gua, boleh ya. komen. Ya. Lu berani udah datang ke sini men? Bukan gua sama Bang Jenggot nih. Perguruan Padepokan Kujang Tunggal. Ini belakang dia nih bukan itu lagi, buset. Macan Jadi boleh. macan pala 3 bos. Boleh dibilang ini adalah sosok jagoannya sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu mempublikasikan, ya kan? Low profile. Nah, no profile juga, ya kan? Ya udah lu nikmatin sendiri aja, nggak usah disebarluaskan di Iya. sosmed. Betul bang. Maksudnya, jadi lu punya ilmu kayaknya kok lu disebarin sesuatu lu temenan sama pocong. Aduh, gue bilang. Justru orang yang punya ilmu ataupun orang yang berilmu, bukan kita yang membeberkan ataupun bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang menilai bang. Nah, Seperti itu. Nggak usah kita membeberkan, gua tuh punya ini, gua tuh punya itu, nggak usah. Orang lain yang menilai kita bahwa kita tuh berilmu, seperti itu. Berarti di dalam diri Bang Kadir penting gak sih sebuah pengakuan bang? Menurut gua gini ya bro,
Kalau memang ada sesuatu hal yang harus kita akui, ya kita akui. Dan kalau memang ada yang tidak harus kita akui, ya jangan kita akui. Hidup itu harus dibawa real aja, bro. Nggak usah lu kebanyakan main sinetron. Iya nggak? Lu pengen terkenal, lu pengen dapat nama, nggak usah lu melebih-lebihkan. Cukup dengan apa yang lu lakuin dan yang lu perbuat, karena yang mau nilai orang lain. Seperti itu, bro. Oke, mungkin itu tadi kita udah mendapatkan ya bagaimana sisi Bang Kadir pada saat di jalur. Ya sekarang nih pesan-pesan lu Bang buat ini di luar pun tawuran Bang ya, tentang kehidupan pun nggak masalah. Gimana nih Bang? Pesan gua gini, bro. Maknailah kehidupan lo dengan yang bermanfaat ataupun yang dengan bisa membantu orang lain. Jangan lu memanfaatkan kehidupan lu dengan hanya merugikan orang lain. Seperti itu. Oke, salut Bang. Ya mungkin karena emang kita pengen banyak ngobrol di luar kamera juga ya. Gitu. Mungkin gua agak sudahin juga nih, karena gua pengen diinin juga kan. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Nah, buat teman-teman kenapa gua harus di sini sama Bintang Riksa? Karena kita memang salah satu YouTuber aliansi ya. Aliansi cuy. Aliansi. Yang gua salut gitu Bang dari Bang Jenggot ini, gua mempertemukan orang-orang yang di luar akal manusia, di luar logika kayak Bang Kadir, ya kan? Bang Yunus, akhirnya kita jadi temen cuy. Itu yang gua salut sih. Gimana nih BCS nih ke depannya? Ya alhamdulillah, makasih nih untuk kawan KKS 512 sama Bintang Riksa. Kalau nggak karena gua lu nggak bakal bisa lu sini. Benar. Karena yang menjadurkan adalah Bang Pegi. Benar. Ini susah nih, susah nih Bang Kadir susah. Bang Kadir itu harus diogoh dulu, baru dia mau gitu. Nah ini untuk Bintang Riksa sama KKS 512 ya mungkin dia juga sama lah support dari BCS official yang mendukung juga channel gua pribadi sama Tile juga alumni 57 ya. Dan untuk Bang Bob juga ya kita berkawan lah karena dari Bang Bob KKS 512 BCS bisa ada gitu kan. Ya. Kita saling membantu karena nggak bohong. Benar. Senang gua. Jadi jangan yang kayak lu punya besar kepala, channel lu udah gede, lu ada channel temen yang butuh support, lu nggak bantu. Iya. Oh, sombong tuh mau jadi artis nggak boleh ya. kayak gitu Mas. Iya. Apalah arti sebuah angka. Iya. Solidaritas cuy. Benar. Ya pokoknya kalau dari gua tadi gua simak dari Bintang Riksa dan 512 nih KKS nih masalah untuk Kadir, ambil segi positifnya, buang negatifnya. Karena kalau di sini Bang Kadir tuh dalam artian ya lu kalau mau nunjukin sesuatu hal tunjukin tapi buat banyak orang, jangan merugikan orang lain juga. Oh, berarti lebih ke ngebantu orang ya? Oh iyalah. Ya. Jangan lu datang ke sini lu duitin gitu maksud gua. Itu sih yang gue salut sih. Bang Kadir juga masih mau, untungnya mau ya Bang ya. Iya. Aduh, karena emang susah. Susah. Karena memang susah kalau ditodong tuh susah, bro. Mau gimana lagi gua kan? Bukan sombong Bang ya. Iya. Milih-milih juga gitu kan. Bukan karena itu juga. Jadi lu bukan datang cuma buat konten doang tapi jalin silaturahmi. Oh iya. Itu yang penting sih. Karena tujuannya memang buat silaturahmi ya. Benar. Dan sekalian berbagi cerita juga. Karena Dan kalau mau datang ke tempat Bang Kadir nih harus bawain minyak bintang. kita bahas. bukan minyak ini ya. Bintang. Bukan minyak itu, bintang. itu bikin gede. Itu bikin beda. gede, Bob. Bener Bob, asli. Udah, mungkin cukup deh dari sekian dari gua, Bintang Riksa, KKS 512 dan BCS official. Oke, siap. See you next time. See you next time.